Quran surah Al-Balad, mulai dari ayat 1 insyaallah sampai ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Sin ini huruf as-shafir. Jadi cara membacanya harus ada bunyi desisan. Si. Jangan dibaca la uqsimu. Nah, itu kurang tepat. Yang lebih tepat ada bunyi desisannya. La uqsimu bihadzal balad. Sama-sama. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, huruf kha ini huruf tenggorokan, tidak terlalu ngorok dan tidak terlalu tipis. Yang ngorok contohnya seperti ini, kha, tidak merubah makna tapi secara makhraj kurang tepat. Atau yang tipis, contohnya ha, laqad khalaqnal. Yang tepat itu tidak tipis dan tidak ngorok. Pertengahannya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sama-sama. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi maswabah. Nah, huruf ta ini termasuk huruf yang memantul saat sukun. Nah, cara pantulannya ke huruf ta, jangan ke huruf te atau t. Contoh yang salah, au it'amun. Yang tepat, au it'amun fi yaumin dhi maswabah. Sama-sama. Au it'amun fi yaumin dhi maswabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Nah, ini ada huruf yang sering salah diucapkan, huruf tak mati. Banyak orang mengucapkan tak mati ini seperti bunyi sin di ujung. Contoh mats. Nah, itu tidak tepat karena seakan-akan setelah tak itu ada sin, dan ini bisa merubah makna. Nah, cara yang tepat pengucapannya itu adalah dengan menghembuskan napas tanpa ada bunyi desisan. Mat ta ti tu bat. Nah, sama-sama. Ta ti tu. Oh, kok mandek. Bat. Nah, ada apa Pak bahasa Jawanya Pak?
Kalau bunyi seperti itu, bat itu apa? Bahasa Jawanya apa itu? Nggak ada ya, nggak ada bahasanya. Nah, itu kalau bahasa tajwidnya disebut dengan hams. Ada hembusan napas, bukan desisan, tanpa ada bunyi desisan. Au miskinan dza matrabah, sama-sama. Au miskinan dza matrabah, thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Nah, cara pengucapan huruf shad harus ada bunyi siulannya. As. Nah, jangan dibaca ash atau auf. Ya, harus ada bunyi siulannya. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. Baik, kita masuk ke sesi kajian ya. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji dan bersyukur kepadanya sebab malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat istimewa, yakni majelis ilmu. Nama pengajiannya As-Sakinah. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini memiliki hati, jiwa sebagaimana nama pengajiannya, As-Sakinah. Amin ya rabbal alamin. As-Sakinah, banyak Allah menyebutkan kata As-Sakinah dalam Al-Quran. As-Sakinah itu adalah ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan keteguhan, serta keteduhan hati. Ketentraman, kedamaian, ketenangan, keteduhan hati atau jiwa. Maka siapapun di antara kita Bapak Ibu yang memiliki hati yang tenang, hati yang lembut, hati yang teduh, maka hati itu akan keluar melalui lisan kita, keluar melalui ucapan kita, sehingga ucapan kita akan tenang, menyejukkan, meneduhkan, ya, tidak menyakiti hati orang lain. Perbuatan kita demikian pula. Perbuatan kita akan tenang, tidak gerusa-gerusu. Kemudian perbuatan kita, tingkah laku kita akan lembut sehingga membuat orang banyak kagum kepada kita karena akhlak kita. Itu semua terjadi kalau kita memiliki hati yang sakinah, hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang damai, hati yang teduh. Hati yang tentram, damai, teduh ini tidak ada kaitannya dengan materi. Banyak seseorang yang berlimpah materinya, luas rumahnya, tapi hatinya tertekan, hatinya tidak tenang, hatinya tidak tentram. Ada pula orang yang rumahnya biasa-biasa saja, materinya biasa-biasa saja, tapi hatinya tenang, hidupnya merdeka. Kalau kita kembali kepada sejarah Rasulullah SAW, saya mau tanya, rumah Nabi di Madinah itu ukuran berapa? 3 kali sekian meter, panjang lebarnya 3 kali sekian meter. Sehingga dalam hadis Bukhari itu dikatakan Nabi kalau sholat malam biasanya saat sujud itu kena ke kakinya Aisyah yang sedang tidur. Itu saking sempitnya rumah Rasulullah SAW. Tapi apakah hati beliau sempit? Buatan. Allah justru mengatakan dalam Al-Quran, Alam nashrah laka sadrak. Aku telah lapangkan dadamu Muhammad. Jadi hati Nabi itu hati yang lapang, hati yang sakinah, hati yang tentram. Nah, maka dari itu ketenangan hati, keteduhan hati itu tidak bisa kita ukur dari materi.
Saya pribadi pernah diceritakan oleh salah satu jamaah di Dinoyo. Dia punya teman, temannya itu, Masya Allah ya, dia sama suaminya 1 bulan dikasih uang saku 70 juta. Ibu-ibu dikasih uang saku berapa sebulan? Sama nggak, kurang nolnya tapi 70 juta. Tapi wanita ini 3 kali sudah mau bunuh diri. 3 kali mau bunuh diri karena suaminya selingkuh. Suami suka main perempuan dan seterusnya. Artinya apa? Dari kisah ini kisah nyata bahwa hati yang sakinah itu tidak ada kaitannya dengan materi, tapi ada kaitannya, ada hubungannya dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dia Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, dalam hatinya orang-orang beriman. Maka siapa di antara kita yang ingin tenang, mendekatlah kepada Allah. Karena sumber ketenangan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, dalam Al-Qur'an di surah Fatir ayat 29, Allah menyebutkan 3 perbuatan. Kalau kita lakukan 3 perbuatan ini dengan baik, sungguh-sungguh benar, insya Allah 3 perbuatan itu akan mendatangkan hati yang sakinah, hati yang tenang, tentram, teduh, damai. Nah, 3 perbuatan itu ada di Quran surah apa tadi? Fatir ayat berapa? 29. Yang bawa mushaf silakan buka. Fatir ayat 29. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan sungguh-sungguh mendirikan salat, wa anfaqu, dan berinfak, bersedekah, mimma razaqnahum, dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu orang-orang yang menjalani hidup tidak akan rugi dunia dan akhirat. Hidupnya mesti tenang dunia dan akhirat. Yang pertama adalah alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Membaca dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Qur'an itu ada 2. Pertama, Al-Quran kadang menggunakan kalimat qiraah. Yang kedua, kadang Al-Quran menggunakan kalimat tilawah. Nah, mari kita dengarkan qiraah Al-Quran. Ada orang yang memakai istilah mari kita dengarkan tilawah Al-Quran. Apa perbedaan qiraah sama tilawah? Qiraah ini bacaan umum. Dia mau baca Quran, mau baca koran, mau baca buku biasa, itu masuk dalam kalimat qiraah. Tapi kalau tilawah ini khusus kepada Al-Quran. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, qiraah ini bacaan benar dan juga bisa bacaan tidak benar. Jadi jenengan baca Quran tidak benar, memahami Quran tidak benar, ataupun benar, itu juga masuk dalam qiraah. Sedangkan tilawah ini bacaan yang benar, pemahaman yang tepat. Nah, sedangkan yang tadi dibacakan ya, itu adalah innalladzina yatluna kitaballah. Menggunakan kalimat qiraah atau tilawah? Tilawah. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang benar dalam membaca Al-Qur'an, maka bacaan Al-Qur'an itu akan mendatangkan ketenangan dalam hatinya. Al-Quran itu akan mendatangkan kedamaian, keteduhan dalam hatinya. Karena yang dia baca adalah firman Allah. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, min rabbikum, dari Allah, wa shifaa'un, penawar, lima fis sudur, bagi apa yang ada di dalam hati.
Maka Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, datanglah ke majelis Al-Quran. Rasulullah bersabda, tidaklah manusia itu berkumpul di masjid, membaca Quran, memahami Quran, kecuali Allah akan turunkan 4 kemuliaan. Di antaranya adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Tenang apa buatan ada di masjid? Alhamdulillah. Tenang Pak. Artinya Pak, kalau kita pengen tenang itu pertama adalah baca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar. Bahkan ada penelitian itu yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Al-Qadi kalau tidak salah di klinik besar Florida, Amerika Serikat ya. Beliau mengatakan bahwa setelah melakukan penelitian tentunya beliau mengatakan bahwa orang yang mendengarkan Al-Quran atau yang membaca Al-Quran itu terjadi perubahan psikologi kepada arah yang lebih tenang, lebih damai dan lebih tentram. Pernah beliau membandingkan 2 orang, satu membaca Quran, satu membaca buku biasa. Ternyata orang yang membaca buku biasa itu tidak ada perubahan psikologi, ya, artinya biasa-biasa saja. Sedangkan orang yang membaca Quran ini ada perubahan psikologi, ya, psikologi kepada arah yang lebih tenang. Ini pembuktian ilmiah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan Al-Qur'an itu syifaa'un, obat, wa rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Lil mu'minin, bagi orang beriman. Maka orang yang benar baca Qur'annya, orang yang benar memahami Quran, orang yang khusyuk baca Qur'annya, enggak mungkin Pak dia keluar kata-kata kasar. Karena fungsi Quran itu adalah rahmat, kasih sayang. Sehingga yang dia tebarkan selalu adalah kasih sayang, baik kepada sesama, kepada binatang maupun kepada tanam-tanaman. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu, ya, saya ini memang dari dulu sampai sekarang memang selalu mengajak teman-teman saya, mengajak orang-orang yang saya kenal untuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Mari kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai waktu 24 jam yang Allah berikan kepada kita kok sama sekali kita tidak buka mushaf baca Quran. Jangan sampai. Karena Quran ini manhajul hayah, kurikulum kehidupan, pedoman kehidupan kita. Dalam Al-Quran semua kehidupan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ajak keluarganya untuk baca Quran. Buat program di rumah ya, baca Quran bersama dengan keluarga. Kalau ada nonton bareng, maka harus ada tilawah bareng. Saya juga ada, ini saya ceritakan kisah nyata semua ini. Ada di Belimbing itu jamaah juga. Dia ba'da maghrib itu mesti mengumpulkan anak cucunya untuk baca Quran. Wajib baca Quran ba'da maghrib. Masya Allah, kehidupannya tenang saya lihat. Anak-anaknya pintar. Sekarang salah satu anaknya kerja di perusahaan internasional. Artinya apa? Al-Quran memang memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada kehidupan manusia. Maka Bapak Ibu saya mengajak, monggo baca Al-Quran. Jangan sampai kosong dari Al-Quran 24 jam itu, jangan sampai kita nggak baca Quran sama sekali. Sekarang ini sangat mudah kita untuk membaca Quran. Kita nggak bisa bawa mushaf atau nggak sempat bawa mushaf ya, bisa pakai HP. Ada aplikasi Al-Quranul Karim. Ustadz pengen baca Quran tapi nggak bisa belajar. Sekarang banyak guru-guru Al-Quran, tidak ada alasan orang untuk tidak bisa baca Quran. Maka nanti ini saya masukin, saya memberi masukan ya kepada pengajian As-Sakinah. Mungkin nanti ada satu majelis khusus yang mengajarkan Bapak Ibu untuk baca Al-Quran. Karena saya yakin di sini tidak semua bisa baca Al-Quran. Ya. Saya ini sudah pengalaman banyak ngajarin anak-anak umur 60 tahun itu. Pengalaman saya. Ada yang mulai dari nul itu. Dikasih tahu ini huruf apa Pak? Nun. Nanti setelah pindah ke lembar berikutnya bukan lagi nun, berubah menjadi ba. Kenapa ba Pak? Nggak tahu Ustaz, kayak loncat titiknya katanya. Nah, belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran.
Kok belajar Quran malu kenapa? Ya, banyak orang malu belajar Quran. Ada jemaah saya belajar 1 kali karena merasa tidak tahu, akhirnya berhenti, nggak mau belajar. Jangan malu Bapak Ibu, karena yang kita pelajari ini kitab mulia. Yang kita pelajari ini kitab paling istimewa, firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu. Dan Rasulullah mengatakan paling baik di antara kalian yang belajar Al-Qur'an. Dan yang paling baik di antara kalian yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka guru-guru Quran itu harus diperhatikan. Saya banyak melihat lingkungan, daerah, kampung yang tidak memperhatikan guru-guru TPQ. Imam Abu Hanifah itu, beliau mengundang seorang guru untuk mengajarkan anaknya baca Al-Quran. Setelah anaknya bisa baca surah Al-Fatihah dan hafal surah Al-Fatihah, sama beliau dikasih duit 100 dirham. Sampai pengajarnya ini berkata, wahai imam, saya tidak pantas untuk mendapatkan sebanyak ini. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kalau saya punya lebih daripada ini, aku akan berikan kepada. Demikianlah ulama salaf menghargai para pelajar Al-Quran dan para pengajar Al-Quranul Karim. Al-Quran ini selain kita mendapatkan ketenangan, ada pahala besar yang Allah berikan Bapak Ibu. Tadi kita sudah baca berapa huruf tadi? Banyak. Kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diterima, itu pahalanya sangat luar biasa. Maka kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, baca Al-Quran. Lebih-lebih kalau Bapak Ibu paham maknanya. Jangan sampai kita paham kitab-kitab, tapi ketika ditanya ayat Quran apa maksudnya, kita nggak paham. Maka Alhamdulillah Masjid Asy-Syura ini mengadakan kajian tafsir rutin setiap Kamis ba'da maghrib. Itu salah satu sarana untuk memberikan pemahaman kepada para jemaah tentang kitab suci Al-Quran yang mungkin selama ini hanya lepas di lisan saja, tidak tiba pemahaman itu dalam hati. Kemudian perkara kedua yang dapat membuat hati kita tenang itu adalah kata Allah, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Salat itu kalau kita lakukan dengan benar, sungguh-sungguh, pasti mendatangkan ketenangan. Kenapa salat kita selama ini tidak mendapatkan kedamaian hati, tidak mendapatkan ketentraman hati? Salah satu penyebabnya karena kita salat hanya menggugurkan kewajiban. Kalau salat kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, maka salat itu akan mendatangkan ketenangan. Nabi SAW bersabda, ju'ilatis salatu qurratu 'ainil li. Salat itu aku jadikan sebagai penghibur hatiku, kata Rasulullah. Kana idza hazzabahu amrun shalla. Nabi kalau ditimpa satu masalah, ini sumpek atau bagaimana, shalla, beliau melaksanakan salat. Jadi salat bagi Nabi Muhammad dan bagi para sahabat itu adalah penghibur hati. Sedangkan bagi kita seakan-akan itu merupakan beban hidup. Nah, maka salat yang benar, salat yang sungguh-sungguh, salat yang serius itu akan membawa ketenangan pada batin kita. Sebab salat ini komunikasi kita dengan Allah. Ikatan batin seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya benar, salatnya sungguh-sungguh, maka diyakinkan ibadah yang lain pasti benar. Sebab Rasulullah bersabda, idza saluhat salahal amalu kulluh. Kalau salatnya benar, bagus, maka amal yang lain pasti bagus. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Tapi kalau salatnya rusak, maka seluruh amal yang lain akan rusak. Orang salat tapi sosialnya tidak bagus, itu diyakini salatnya dia tidak benar melaksanakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita melaksanakan ibadah salat itu dengan kalimat wa aqamu. Aqamu itu berasal dari kata iqamah. Iqamah artinya tegak, berdiri, sempurna. Allah ingin agar kita tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, sempurna dan khusyuk. Berapa menit sholat itu, Pak? Ya, sholat itu berapa menit? Yang paling lama lah. Kalau yang paling sebentar kan rahasia umum ya. Yang paling lama 10 menit lah. Itu kalau imamnya masih pakai nada dan seterusnya, itu 10 menit biasanya. Itu pun makmumnya batuk.
Saya itu paling tidak khusyuk kalau ada makmum yang batu, baik disengaja atau tidak disengaja. 10 menit kita beri kepada Allah, tidak khusyuk, rugi Pak kita. 10 menit. 10 menit itu sebentar atau lama? Sebentar. Sebentar tidak khusyuk, tidak fokus, itu keterlaluan kita. Hamba macam apa kita ini di hadapan Allah? Maka sholat kita dari dulu sampai sekarang mungkin tidak membawa perubahan baik pada kehidupan kita, karena memang sholat kita hanya kita lakukan dengan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Maka Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah sholat itu dengan kalimat wa aqamu. Dirikan sholat itu dengan sempurna, khusyuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setiap kali memerintahkan ibadah sholat, beliau perintahkan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dengan kalimat jama'. Jama' itu artinya banyak, menunjukkan bahwa sholat itu sangat-sangat sunnah dilaksanakan secara berjamaah. Nah, sholat berjamaah terutama bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibu bagaimana Ustadz? Ibu-ibu itu asalkan tidak ada yang 3, ya boleh datang ke masjid, sunnah datang ke masjid. Yang pertama, tidak ada kewajiban di rumah. Kalau dia ada kewajiban di rumah, ngurus anak, ya, anak menangis dan seterusnya, makanan suami belum siap, sementara nanti suami pulang dari masjid harus langsung makan karena setelah itu harus berangkat kerja, maka lebih baik sholat di rumah. Yang pertama apa tadi? Tidak ada kewajiban di rumah. Yang kedua, tidak ada fitnah di tengah jalan. Ya, tidak ada fitnah. Nah, fitnah itu biasanya muncul karena tabarruj. Tabarruj, seorang wanita yang bersolek, ya, melakukan penampilan seperti orang-orang jahiliyah. Kemudian yang ketiga, tidak ikhtilat. Ikhtilat itu tidak bercampur laki perempuan di masjid. Nah, bercampur. Makanya tadi pimpinan ranting itu meminta kepada bapak-bapak untuk agak ke depan supaya tidak ikhtilat. Ya, ikhtilat. Kalau tidak ada yang 3 itu, maka wanita boleh bahkan sunnah untuk datang ke masjid. Sedangkan bapak-bapak laki-laki tidak ada alasan untuk tidak datang ke masjid kecuali pertama sakit, yang kedua hujan lebat, yang ketiga ada bencana. Nah, bencana corona kalau memang pasti ada ini ya, nggak boleh datang ke masjid. Bukan tidak boleh ya, memang dianjurkan untuk sholat di rumah. Tapi ketika tidak ada itu, maka sangat sunnah kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Apa dalilnya? Pertama, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Kalau kamu sedang bersama mereka Muhammad di saat peperangan, fa aqamta lahumus shalah, dirikan sholat berjamaah. Di saat perang Allah perintahkan sholat berjamaah, apalagi di saat normal. Berarti sholat berjamaah kata beliau hukumnya fardu ain. Kemudian dalil yang kedua, Nabi berkata kepada para sahabatnya, hendaklah di antara kalian ada yang menggantikannya menjadi imam. Kenapa ya Rasulullah? Saya ingin ketika kalian sholat, ingin mengecek siapa-siapa di antara sahabat ini yang tidak sholat berjamaah, saya akan bakar rumahnya. Oh. Kalaulah Nabi hidup sampai sekarang, berapa rumah yang dibakar oleh Nabi? Karena banyak umatnya yang tidak sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Dan berjamaah ini pendidikan dari Rasulullah SAW, bahwa umat Islam itu bersatu kuat karena dia datang ke masjid. Maka pertama yang dibangun oleh Nabi apa? Masjid. Karena masjid itu pusat perkumpulan umat Islam. Kalau kita jangan ke masjid, jangan harap umat Islam ini kuat. Makanya sekarang ada himbauan dan seterusnya itu untuk tidak ke masjid. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Tapi yang jelas berjamaah ini kunci kekuatan umat Islam. Ketika umat Islam sudah tidak senang lagi sama berjamaah di masjid, disitulah akan terjadi kelemahan, kekalahan dalam umat Islam. Jadi perkara kedua, Bapak Ibu, kalau hati kita tenang, sakinah, dirikan sholat dengan sungguh-sungguh, dengan benar khusyuk. Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, berinfak, pakai Q, bukan pakai K.
Nah, di sini pakai Q ya. Kalau pakai K itu iuran paksa. Kalau pakai Q infaq ya. Wa anfaqu, dan berinfak mimma razaqnahum, dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka. Berinfak itu bisa mendatangkan ketenangan. Kalau tidak percaya silakan panjenengan coba. Habis bersedekah, apa yang dirasakan? Tenang, ada kedamaian dalam hati kita, ketentraman. Karena saat itu kita sedang berbagi kepada sesama. Berinfak ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebihan itu bukan untuk dimakan sendiri, untuk dibagi sama orang-orang yang membutuhkan. Jangan ditumpuk-tumpuk. Kalau ditumpuk-tumpuk nanti akan menjadi penyakit. Saya sering mengibaratkan orang kalau minum tapi nggak buang air kecil, maka minuman itu akan menjadi penyakit. Makan terus tapi nggak buang air besar, akan menjadi penyakit. Cari harta, ditumpuk-tumpuk, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan infaknya, maka harta itu akan menjadi penyakit yang nantinya akan dipanggil oleh neraka jahanam. Apa kata Allah? Kalla innaha lagha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Kalla, manusia, sekali-kali jangan berbuat jelek. Innaha lagha, sesungguhnya neraka itu sangat panas. Tad'u man adbara wa tawalla, dia akan memanggil-manggil orang pertama, man adbara wa tawalla, orang yang berpaling dari jalan Allah. Yang kedua, wa jama'a fa'au'a, orang-orang yang mengumpulkan hartanya, disimpan, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan infaknya, itu akan dipanggil oleh neraka jahanam. Hei fulan yang tidak mengeluarkan zakat, dia tidak mau datang, tapi anggota tubuhnya memaksa dia untuk datang. Maka dengan terpaksa dia datang ke neraka jahanam itu. Maka itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berinfak, supaya kita tidak celaka. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis ya, bahwa harta yang disimpan-simpan tidak dikeluarkan zakatnya itu, maka nanti Allah akan rubah harta itu di hari kiamat seperti ular yang melilit dia, kemudian mematok dia. Dia pun bertanya kepada ular itu, man anta, siapa kamu? Ular itu menjawab, ana kanzuka, ana kanzuka. Saya ini simpananmu, saya ini simpananmu yang tidak kamu keluarkan zakatnya. Hati-hati. Maka jangan nyimpan ular di rumah. Siapa yang nyimpan ular di rumah? Orang yang nyimpan zakat, ya, tidak keluarkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak. Ketika kita mengeluarkan zakat, ketika kita berbagi, bersedekah, berinfak, coba rasakan, akan ada ketenangan, kedamaian, ketentraman yang tiba dalam hati kita. Siapa saja yang mengistiqomahkan dengan 3 perbuatan tersebut, yang pertama baca Quran, yang kedua salat ditambah dengan salat berjamaah, kemudian yang ketiga berinfak, bersedekah dengan ikhlas, apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan kehidupan tidak akan rugi dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu dari ibu-ibu ya, kita jawab dulu pertanyaan yang pertama tentang firman Allah, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbik. Uqnuti, beribadalah, merendahlah engkau, li rabbik, kepada Tuhanmu. Wasjudi, sujudlah. Warka'i, rukuklah. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Di situ sujud dulu apa ruku dulu? Ayatnya sujud dulu apa ruku dulu?
Sujud dulu. Nah, kita sholatnya ruku dulu apa sujud dulu? Nah, gimana kalau ditanya seperti itu? Nah, ini pentingnya hadir kepada kajian tafsir Al-Quran. Datang hari Kamis, ya. Baik, tadi pertanyaannya bukan itu, maka saya akan jawab. Apakah itu isyarat bahwa wanita harus datang ke masjid? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbik. Uqnuti, beribadalah engkau li rabbik, kepada Tuhanmu, wasjudi, sujudlah. Warka'i, rukuklah engkau, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku'. Baik. Ini ayat ini bukan berarti menganjurkan wanita untuk datang ke masjid. Ya, bukan berarti menganjurkan wanita untuk datang ke masjid. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Maksudnya adalah di golongan mereka engkau. Beradalah engkau di golongan mereka. Orang-orang yang sujud, orang-orang yang ruku. Maknanya bukan sujudlah bareng, bukan. Tapi sujudlah, rukuklah bersama kelompok, ya. Beradalah engkau di dalam kelompok orang-orang yang sujud dan orang-orang yang ruku. Jangan sampai engkau keluar dari kelompok ini. Ya, tidak sujud, tidak ruku, artinya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemahamannya, wallahu taala alam bissawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang kita takutkan itu bukan matinya, Ustaz. Tapi setelah mati. Ya. Khauf sama raja, ya. Khauf itu takut kepada Allah, raja itu berharap. Ya. Bukan takut mati, ya. Bukan takut kepada kehidupan setelah mati batin. Khauf itu artinya takut kepada Allah. Jadi kalau Allah ngancam dalam Quran azab, ya, ngancam azab dalam Al-Quran, ya, itu kita ada perasaan khauf, takut. Itu namanya khauf, bukan takut setelah mati. Perasaan itu bagus sebenarnya, ya, bukan perasaan yang negatif, itu perasaan yang positif. Karena dengan adanya perasaan itu dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena dia, nanti kalau tiba-tiba saya dipanggil oleh Allah, nanti bekal saya tidak cukup, maka saya akan celaka. Jadi perasaan itu bagus, positif, ya. Nah, jangan takut mati. Jangan takut mati. Kita takut mati atau tidak itu, kita akan tetap mati. Tetap mati, ya. Nah, bagaimana kalau kita punya perasaan nanti takut kalau amal kita tidak cukup, ya, maka beramallah yang banyak sesuai kemampuan kita. Beramal yang banyak dan yakin Allah akan memberikan pahala surga. Sebab Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri. Orang-orang beriman dan mengisi imannya dengan amal soleh, bagi mereka adalah surga. Shadaqallah, Allah maha benar. Yakin kalau kita beriman, beramal soleh, masuk surga. Yakin, Pak. Sehingga suatu waktu kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita siap. Karena apa? Iman kita sudah kita isi dengan amal soleh. Nah, orang-orang yang tidak siap itu biasanya mereka yang tidak mengisi imannya dengan amal soleh. Allah datangkan corona ini, apa kata dokter? Saya kapan hari itu pernah mendengar perkataan dokter. Ke depan ini orang-orang akan meninggal, ya, batu itu dia sudah meninggal. Meninggal. Enggak tahu benar apa enggak. Hikmahnya apa? Supaya orang ingat mati. Dengan ingat mati itu dia banyak bertaubat kepada Allah, banyak melakukan amal soleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan yang lain dari ibu-ibu? Ya, silakan. Ibu-ibu dulu. Bukan hanya ibu, ya, saya juga itu. Bahkan mungkin saya lebih parah daripada panjenengan. Sifat apa yang sebenarnya ada dalam diri kita? Kenapa kita menjadikan sholat itu sebagai beban? Ya, yang pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin menjadikan sholat itu sebagai kesungguhan, kekhusyuan, penghibur, ya, kegembiraan dalam hati kita. Itu kata Allah pertama adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yakin bahwa
kita akan bertemu dengan Allah. Salat itu kan pertemuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikatan batin, komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Nah, ketika perasaan kita, wah, saya mau bertemu Allah, masa saya malas? Saya saja diundang presiden akan segera datang. Masa saya diundang Allah enggak segera datang? Ngoten. Jadi harus tanamkan dulu perasaan itu. Tanamkan dulu perasaan itu. Ngoten. Jadi pertama adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yakin bahwa dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Al-Qur'an wa annahum ilaihi rajiun. Yakin bahwa itu salat terakhir. Sehingga ketika kita salat benar-benar menikmati salat kita. Ngoten. Karena kita menganggap itu adalah salat terakhir. Maka Rasulullah bersabda, "Shallu sholatal muwaddi." Salatlah kalian seperti salatnya orang yang ingin berpisah. Seakan-akan itu salat terakhir bagi kalian. Itu cara menanamkan perasaan supaya kita tidak menganggap salat sebagai beban. Ya. Pertama apa tadi? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin bahwa itu adalah salat terakhir. Kemudian bagaimana untuk menuju ke sana? Tentu harus dibutuhkan husnul bidayah. Husnul bidayah, baik di permulaannya. Apa baik di permulaannya? Wudu. Wudunya harus sempurna. Kata ulama, husnul bidayah, husnul nihayah. Ketika permulaannya baik, maka proses dan akhirnya akan baik. Wudunya harus baik, ya. Kata Rasulullah, isbagil wudu, wudu dengan sunnah. Ya, lakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan hanya sekedar wudu membasahi bagian yang wajib saja. Kemudian yang kedua, tanamkan perasaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah paham terhadap apa yang kita baca dalam sholat. Itu penting. Memahami. Kita berucap tapi nggak paham entah kemana. Tiba-tiba, ternyata baru ingat sholat ketika sudah mau salam. Nah, saya kira begitu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tentang mendidik anak. Memang kewajiban pertama mendidik anak itu adalah orang tua. Terutama pendidikan tauhid. Makanya ketika Allah perintahkan kita untuk bertauhid kepadanya, setelah perintah tauhid itu ada perintah untuk berbakti kepada orang tua. Karena pertama yang mendidik tauhid kita itu adalah orang tua. Pendidikan pertama ini yang harus diberikan kepada anak. Karena nanti yang ditanya oleh Allah bukan ustadznya. Yang ditanya itu orang tuanya. Anak itu titipan dari Allah untuk orang tuanya. Maka jangan titipkan ke orang. Dititipin lagi ke orang lain. Nah, maksudnya begini, saya sering mendapati orang tua itu masukkan ke lembaga, habis itu udah dibiarkan. Nggak peduli mau belajar apa, mau nggak belajar terserah, yang penting sekolah. Itu namanya melontarkan atau melemparkan titipan. Melemparkan titipan ya, memindahkan titipan. Nah, seperti itu. Ya, seharusnya ditanya, paling tidak ditanya, kamu tadi di sekolah belajar apa? Ayo ulang bersama ayah, ulang bersama ibu. Seperti itu pendidikan yang baik. Jadi ada pendidikan lanjutan yang dilakukan oleh orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya tidak paham, Ustaz? Kalau orang tuanya tidak bisa baca Quran, mau mendidik anak baca Quran tapi tidak paham, kemudian orang tua memasukkan ke TPQ, ke pesantren. Apakah orang tua sudah dikatakan tidak mendidik anak? Itu sudah mendidik anak sebenarnya, karena bahasanya adalah memberikan pendidikan. Nah, memberikan pendidikan itu bisa dari kita dan bisa dari orang lain melalui pembiayaan dari kita. Ketika anak kita bisa baca Quran itu pahalanya terus mengalir itu. Ya, pahalanya terus mengalir. Boten Pak, tidak termasuk orang yang berkhianat terhadap amanah Allah, boten. Karena panjenengan posisinya sebagai orang yang tidak bisa
membaca Al-Quran, mungkin tidak bisa memberikan pendidikan kepada anaknya secara langsung. Karena begini, anak ini kalau sama orang tua kadang nggak segan. Lebih segan kepada gurunya. Kadang seperti itu. Nah, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan lembaga. Kerjasama ya, bukan melempar atau memindahkan titipan, tapi kerjasama dengan lembaga untuk mendidik anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masih ada lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua, zakat infak atau sedekah. Zakat wajib sama-sama zakat sunnah ya. Zakat wajib itu hanya berlaku kepada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi, dan seterusnya. Ada 8 golongan. Artinya Pak, kita tidak boleh memberikan zakat wajib, baik itu zakat mal atau zakat fitrah, di luar 8 golongan itu. Siapa yang diprioritaskan? Yang diprioritaskan pertama, yang paling nampak jelas itu adalah fakir miskin. Itu yang paling nampak. Sedangkan orang yang punya hutang, orang yang fisabilillah, ibnu sabil, kemudian budak dan seterusnya itu tidak nampak. Di zaman sekarang ini tidak jelas ya. Yang paling jelas itu adalah fakir miskin. Ini zakat wajib ya, zakat mal sama zakat fitrah. Adapun infak, sedekah ya, sedekah di mana yang harus didahulukan? Ada sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami mau bersedekah. Kepada siapa yang lebih afdal sedekah ini kami berikan? Rasulullah diam, kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada Muhammad, madza yunfikun? Apa yang mereka hendak infakkan? Qul, katakan Muhammad, jawab, ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Apa yang kalian infakkan paling utama, pertama prioritas itu adalah kedua orang tua. Jadi kalau kita sebagai anak yang banyak uangnya, banyak hartanya, kemudian orang tua kita kurang harta dan seterusnya, infak yang paling baik itu kepada orang tua. Jadi kepada orang terdekat kita. Yang kedua, orang tua sudah mampu. Kata Al-Quran, walidil kurba, kepada kerabat. Nah, kerabat sudah mampu. Wal yatama, anak yatim. Anak yatim gak ada, banyak yang sudah menyantuni anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Nah, orang miskin yang diprioritaskan itu orang miskin yang ada di sekitar. Jangan sampai jenengan di sini tapi infaknya di tempat jauh. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sebagai laki-laki, tentunya kalau kita berjamaah di masjid mendapatkan hadiah atau pahala yang baik. Ini pertanyaan ini luar. Apakah sama? Apakah wanita mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki berjamaah di masjid, sedangkan dia punya halangan untuk tidak berjamaah di masjid? Sama pahalanya. Sama. Jadi jangan memaksakan diri ibu-ibu, jangan memaksakan diri ke masjid. Kalau ada kewajiban yang 3 tadi, ya. Kalau ada yang salah satu dari yang 3 tadi, jangan memaksakan diri ke masjid. Karena kita beribadah ini bukan dengan hawa nafsu. Ada sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bersumpah siang hari saya akan puasa, malam hari saya akan sholat. Setiap hari saya akan menghatamkan Al-Quran. Apa kata Nabi? Sum wa aftir. Puasalah dan makanlah. Artinya apa? Puasa ya puasa, tapi jangan terus-terusan puasa. Kalau kamu mau puasa, silakan puasa 3 hari dalam sebulan. Namanya puasa apa itu? Ayyamul Bait. 13, 14, 15. Karena puasa Ayyamul Bait itu sama seperti puasa setahun. Jadi kalau ada orang setiap hari puasa dalam setahun, itu pahalanya sama dengan orang yang puasa 3 hari dalam sebulan. Pilih yang mana?
yang 3 hari. Jadi kita beribadah ini bukan dengan hawa nafsu, ya, tapi sesuai tuntunan Rasulullah. Ketika kita ikuti tuntunan Nabi, maka yakinlah kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang lain yang kita tidak bisa melakukan karena ada halangan. Nah, ibu-ibu yang di rumah tidak ke masjid, sholat sendiri di rumah, itu pahalanya sama dengan sholat laki-laki yang berjamaah di masjid. Seorang wanita ketika Ramadan, dia tidak bisa puasa karena haid, halangan, dia tetap mendapatkan pahala puasa wanita-wanita yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi simple, hidup itu jangan sampai dibuat ruwet, sulit. Kata Rasulullah, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Nah, ini kabar gembira untuk ibu-ibu, ya. Kita tutup sampai di sini karena besok kita ada kajian lagi di Al-Barkah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada perkataan yang menyinggung, tingkah laku yang tidak baik, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.